Oke, ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pertemuan ke-13 ya. Sudah pertemuan ke-13. Artinya 2 pertemuan lagi sudah ujian ya. Untuk materi hari ini ya sebetulnya itu adalah speaking ya. Atau berbicara ya, talking ya. Nah, nanti saya jelaskan dulu. Lalu kemudian seperti biasa Anda mengerjakan tugasmu ya. Baik, sebelum ke materi hari ini saya akan melihat ya pekerjaan kalian minggu lalu yang materi writing ya. Tidak bisa dibuka ya. Bentar. Nah, ini dia ya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, itu tugas kalian ya. Sudah, Bapak. Nah, kita lihat dulu punya Muhammad Burhanuddin. Ini ya. Oke, ini sudah masukkah ke dalam sudah 10 kali ini ya? Ya, tadi sebagian sudah saya cek juga ya. Nah, ini Zahrotul ya, Zahrotul ini juga. Nah, cuman saya kok belum melihat ada yang sudah masuk ke, maksud saya itu langsung masuk ke itumu gitu loh ya. Langsung masuk ke draftmu gitu loh. Mohon izin, Bapak. Punya saya sudah, Bapak. Punya siapa tuh? Saya Khuratul Uyun, Bapak. Uyun, mana Uyun? Mana ya? Ini kok, Bapak. Satu-satu, Bapak. Satu. Satu-satu. Nah, ini Oh kok. iya ya. Nah, oke, siswa. Terus kamu ini di mana? Ada di yang di latar belakang, ada juga yang di bab 2, Bapak.
Luar biasa ya. Sudah 222 ini punya Uyun ini ya. Nah, ini ya. Ini berarti yang hijau ini ya. Nggih, Bapak, ada yang ada warna-warnanya niku, Bapak. Oke, sip. Ya itu maksud saya begitu ya. Yang kan saya bilang kemarin ya. Langsung masukkan ke draftmu ya. Jadi untuk melihat bahwa ini tuh kepakai beneran gitu ya. Yang kamu cari tuh kepakai beneran. Terus lainnya mana ini ya? Ada di bab 2, Bapak, yang kebanyakan. Oke ya, oke. Oke ya, ini berat, bukanya berat. Ya, yang lain coba kita lihat ya. Yang lain tapi kayaknya rata-rata masih ini ya. Kalian potong-potong gitu ya. Oh, ini dipotong-potong semua. Ini coba punya Dinda. Nah, ini berarti sudah masuk ke ini ya. Sudah masuk ke bab 2 ya, Dinda ya. Iya Bapak, sudah. Nah, ini maksud saya begini ya. Nah, kan kepakai betul tuh ya. Jadi langsung masuk ke teorimu. Ini coba ini apa? Siapa? Sultan. Sultan. Nazir ya. Mana Sultan? Sudah kamu masukkan ke sini Sultan. Oh, ini sama. Ini dia belum masuk ke ini ya kayaknya ya. Atau memang belum jadi bab 2 mu ya? Bab 2 mu belum jadi. Oke, yang lain tolong disesuaikan seperti itu ya. Nah, ini Fadila ini juga sudah. Fadila ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Fadila ya ini ya. Erten dan Ural. Tarigan. Putra. Adam Arita. Ya, segini loh caranya ya. Jadi, jangan hanya jadi tumpuan bahan ini aja ya. Masukkan beneran ke draft kalian ya. Lagi pula itu kan yang milih kalian sendiri ya. Nah, kalau memang nggak sesuai ya cari yang betul-betul sesuai ya. Cari yang betul-betul sesuai dengan judulmu, masukkan ke bab 2-mu ya. Atau masuk bab 1 juga nggak apa-apa ya. Ini 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 belum masuk juga ini ya. Masih file terpisah. Oke, gitu ya. Maksud saya begitu ya. Jadi kan saya sudah bilang juga ya bahwa pelajaran ini itu sebetulnya suportif untuk kerjaan kalian mengerjakan skripsi yang begitu ya. Jadi jangan dianggap beban ya. Jadi ini harusnya malah mensupport skripsimu, menambah daftar pustakamu. Wah, itu semakin keren ya. Nah, hari ini materinya adalah ya, speaking ya. Speaking, berkata-kata ya. Nah, ya. Oke, contohnya begini. Sudah, Bapak. Nah, sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Oke, sip ya. Ini saya dapat slide dari Prof. Abdul Abdul Momen ya, Abdul Mumin. Nah, ini ya.
How to present a seminar paper. Ya. Nah, ini Islami sekali ya, walaupun saya nggak tahu dia Islam atau tidak ya, Prof. Abdul ini ya. Tetapi kalau namanya Abdul harusnya dia Islam ya. Perlakukan orang lain seperti Anda as you would have them do, seperti Anda ingin diperlakukan. Nah, begitu ya, sederhananya ya. Ini kan ada hadis yang senada dengan ini kan, gitu ya. Jadi bahwa kalau Anda itu ingin mendapatkan atensi atau dihargai orang lain, ya Anda harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Ya. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Bagaimana untuk mempersiapkan papernya ya. Jadi tujuan Anda itu ketika presentasi adalah membuat ya, membuat orang itu bangun ya, nggak tidur gitu ya. Kemudian dia memperhatikan ya. Misalkan memainkan video, terus ada kartunnya, ada jokesnya, gitu ya. Kadang-kadang perlakuan ekstrim itu perlu dilakukan kadang-kadang ya. Kalau kalian lagi presentasi ya. Kemudian jadi problemmu itu harus disampaikan kepada audiens ya, dengan asumsi bahwa sebetulnya audiensmu itu nggak paham itu masalah Anda ya. Nah, makanya Anda harus bisa menjelaskan ya secara umum ya. Dan Anda harus bisa menjelaskan secara detail ya. Nah, karena biasanya ketika nanti Anda ikut conference itu ya, jadi ini pelajaran sini kan English gitu ya, English untuk penelitian ya. Jadi nanti terutama kalau Anda itu ikut conference ilmiah ya, itu biasanya tuh banyak itu pesertanya ya. Kemudian, nah ini tulisannya bagus sekali nih ya, kata-katanya ya. Most people probably do not care ya. Kebanyakan audiensnya itu kemungkinan nggak akan peduli sama apa yang Anda sampaikan. Kenapa? Karena dia sibuk mau persiapkan presentasinya sendiri ya. Ini gitu ya. Atau memang judulnya nggak menarik buat dia ya. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Abstrak papermu ya, kemudian introduction, motivasi, rumusan masalah, kemudian solusinya bagaimana, kemudian analisisnya gimana, conclusionnya gimana, ya, kemudian future work-nya gimana, ya. Maksudnya adalah saran, ya, kesimpulan dan saran, ya. Jadi tujuan Anda melakukan presentasi itu bukan untuk membuat audiensnya itu terpesona, ya. Atau untuk membuat paham semua tentang subjek yang Anda teliti, ya. Atau untuk mempresentasikan semua detail dari pekerjaan, ya. Itu bukan, ya. Not, nah, kan itu bukan, ya. Tapi untuk apa? Nah, adalah untuk membuat audiens itu ikut merasakan, ya. Nah, sense gitu ya. Sense is what your idea, ya. Untuk ikut merasakan penelitianmu itu tentang apa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk membuat mereka itu mau membaca paper Anda ya. Nah, walaupun tadinya tidak tertarik sebetulnya ya, tetapi kalau cara
cara Anda itu mempresent itu very interesting, gitu ya, orang mungkin bisa menjadi awalnya nggak tertarik, tetapi kemudian menjadi tertarik. Ya. Kemudian sebetulnya yang kedua, kalau Anda ikut conference itu Anda sebetulnya butuh feedback ya. Nah, butuh feedback untuk pekerjaan ya. Nah, sayangnya kadang-kadang itu di berbagai conference itu kalau ditanya sama moderatornya itu ya, ada pertanyaan gitu ya, ini question gitu ya. Nah, itu krik 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 gitu ya. Nggak ada yang tanya gitu ya. Gimana bisa dapat feedback gitu ya. Nah, itu paling nanti yang ngasih feedback itu moderatornya sendiri gitu ya. Itu juga pertanyaannya cuma basa-basi aja biar ada yang nanya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau Anda betul-betul ingin feedback untuk risetmu itu di jurnal sebetulnya ya, kalau menurut saya ya. Itu di jurnal itu langsung ya. Itu pun kalau artikel Anda itu sudah nyaris diterima ya. Kalau nyaris diterima kan dikasih masukan untuk diperbaiki ya. Kalau ditolak kan nggak dikasih feedback ya. Kalau ditolak berarti ya tinggal maaf, artikel Anda tidak sesuai dengan tema jurnal kami. Wah, gitu doang ya, ditolak gitu ya. Nah, ya. Maka Anda harus bisa menjelaskan ya ide-ide yang panjang itu di dalam kata-kata yang singkat. Ya. Nah, kalau Anda itu pakai kata-kata yang singkat, nah, itu Anda bisa men-skip outline-nya. Ya. Tetapi kalau memang dikasih waktu yang panjang sama moderator, maka Anda bisa mengasih outline. Ya. Outline-nya harus menarik. Ya. Nah, Anda harus tahu tuh audiens Anda siapa. Ya. Nah, saya refresh dulu ya. Kadang-kadang tidak loh kok malah hilang ya. Mana tadi ya? Ini. Nah, ini. Nah, siapa audiens Anda ya? Bisa jadi dia saintis, yang ahli di bidangmu ya. Atau bisa jadi dia saintis tetapi nggak begitu ahli. Bisa juga itu mahasiswa yang memang mau lulus presentasi kan, ya. Atau bisa jadi memang dia mau ikut doang gitu, nggak tahu apa-apa ya. Nah, kalau Anda tahu audiensmu itu siapa, maka Anda bisa memperkirakan apa yang harus Anda sampaikan kan begitu. Ya. Kalau Anda tahu bahwa yang hadir ini para profesor kabeh, maka ya Anda harus serius menyampaikan penelitianmu. Nah, tapi kalau Anda tahu bahwa ini mahasiswa aja ini yang hadir ini, kelihatan itu ya, kalau Anda lihat ikut konferensi itu kan kelihatan ini, oh ini wajahnya mahasiswa yang disuruh dosen presentasinya gitu ya. Nah itu ya nggak usah terlalu inilah ya, tidak usah terlalu serius mempresentasikan PowerPoint gitu ya. Kecuali kalau Anda memang ingin menghargai moderatornya, karena biasanya moderator seminar itu ya paling nggak doktor juga lah ya. Nah, gitu. Tuh apa ini yang bonus ya, siapa yang tahu? Oh ternyata siapa yang tahu. Nah, seringkali itu mix. Nah, seringkali mix katanya ya. Nah, kemudian Anda juga harus tahu bahwa jangan-jangan mereka itu juga capek gitu ya. Nah, kadang-kadang konferen itu seharian dari pagi sampai sore gitu ya. Nah, habis itu dia nunggu antrian presentasi itu capek gitu ya, dari pagi ya. Nah, kemudian mereka juga bisa membaca gitu ya. Artinya kalau mereka bisa membaca, ngapain Anda harus presentasi? Kalau presentasi ini tidak menarik, ya kan gitu ya.
Jadi buatlah presentasi itu semenarik mungkin sehingga orang yang baca itu, oh gini tuh ternyata ya, gitu ya. Nah, karena mereka bisa membaca, mereka akan berpikir, ngapain ya saya dengerin dia ya, kan saya bisa baca. Terus tak baca tadi gitu. Eh, judulnya tadi, nah gitu ya. Kalau yang nggak ahli, non-expert ya, itu paling dengerin Anda itu cuma 2 menit ya. Habis itu sisanya ya ngerjain tugasnya sendiri ya. Tapi kalau dia expert itu sampai 5 menit masih tahan mendengar ocehan ya. Nah, maka apa yang bisa Anda lakukan? Nah, jadi kasih motivasi ya. Kasih motivasi dengan example-example yang mudah. Kemudian spoil the punchline itu maksudnya itu kasih sesuatu yang menonjok gitu ya, kayak tinju itu ya. Ish, gitu ya. Nah, itu biar audiensmu itu biar tangi gitu ya. Tangi itu apa bahasa Indonesianya ya? Biar bangun ya. Biar bangun dengan simple terms. Nah, kasih gambar-gambar ya. Nah, jadi jangan biarkan mereka itu keluar dari room conference itu tanpa tahu apa itu masalahmu dan kenapa itu penting. Kemudian dia juga harus tahu solusi Anda itu apa, ya. Dan kenapa solusimu itu lebih bagus dari yang lain. Kemudian dia sangat memahami literatur. Nah, oleh karena itu mungkin kita bisa berkolaborasi. Nah, gitu ya. Kasih contoh-contoh. Ya. Sebentar. Ini sampai mana nih ya? Gitu, gitu. Nah, kasih contoh-contoh ya untuk memotivasi, kemudian solusi ya, solusi, kemudian kasih kasus-kasus. Kalau waktunya habis, nah, nggak usah kasih contoh, langsung ke masalah umumnya saja. Ya. Nah, kadang-kadang orang itu akan hilang ya ketika Anda sedang berbicara ya. Bahkan ketika sebetulnya mereka mendengarkan ya. Maksudnya hilang itu apa? Nah, hilang itu maksudnya konsentrasinya hilang. Ya. Dia aslinya mendengarkan tetapi pikirannya tidak ke Anda. Ya. Maka Anda harus punya outline ya toh. Terus harus punya visual clue. Atau gambar-gambar yang menarik tadi ya. Nah, terus Anda itu harus familiar dengan riset-riset terdahulu ya. Nggak usah di list paper yang Anda baca ya. Itu tidak usah di list ya. Tetapi banyaklah berbicara tentang result ya. Result dari riset Anda ya. Kalau reference itu di belakang saja ya. Atau kalau memang audiens ingin melihat referensinya ya biar membaca papernya langsung. Kemudian jangan lupa untuk menampilkan ya penulismu yang lain siapa ya. Karena kalau Anda nulis paper itu biasanya nggak sendirian ya. Pasti ada orang lain yang support ya. Jadi presentasikan aspek-aspek yang sangat spesifik untuk menunjukkan daging. Untuk menunjukkan daging dari pekerjaan ya. Maksudnya arti penting dari risetmu itu ya. Kalau Anda yakin itu mereka akan bersedia membaca paper Anda, itu yang lainnya itu tinggalkan saja ya.
Jadi jelaskan yang spesifik. Jangan isi slide-mu ya, jangan penuhi slide-mu itu dengan banyak equation. Equation itu apa ya? Rumus-rumus yang cacing-cacing gitu ya. Nah, persiapkan backup slide untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi maksudnya itu Anda punya apa namanya slide versi pendek sama slide versi panjang kalau ada yang eh, bertanya lebih lanjut ya. Apa masalahnya? Motivasi tujuannya apa? Relevansi state of the art itu isi dari eh, presentasi Anda ya. Kontribusimu apa ya? Pendekatanmu apa? Nah, jadi jelaskan apa yang Anda sudah jelaskan dan apa yang Anda akan lakukan. Nah, jadi dalam persiapkan presentasi, less is more. Ya. Jadi lengkapilah dengan narasi, tetapi tidak kata-kata. Ya. Nah, tapi dengan narasi. Artinya idealnya PowerPoint itu bukan Word yang di copy paste ke PPT ya. Nah, jadi nanti jadi penuh ya slide ya dan melihat presentasi orang yang membaca PowerPoint itu sangat membosankan ya. Nah, jadi pastikan bahwa Anda itu bisa membuat ya presentasi itu ya lebih dari PowerPoint-mu ya. Nah, jadi orang itu ingin melihat Anda itu sebagai manusia yang penuh dengan ide dan PowerPoint itu hanya poin saja. Nah, kan gitu ya. Hanya poinnya saja ya. Nah, kalau ingin melihat lebih banyak dari sekedar PowerPoint-nya ya harus melihat orangnya langsung. Nah, begitu. Ya. Pakai animasi. Nah, biar seru ya toh. Kemudian pakai warna ya. Nah, tapi jangan banyak-banyak. Kemudian harus konsisten font color sama type-nya. Apa maksudnya slide real estate ini ya? Maksudnya pakai template-template yang ada itu juga sudah bagus ya. Nah ini contohnya ya. Ini adalah contoh PowerPoint yang too many words ya, terlalu banyak kata-kata ya. Nah, sehingga itu membuat audiensmu itu pusing membacanya ya, harus membaca dari atas sampai bawah ya. Akhirnya apa? Akhirnya audiensmu itu terlalu sibuk untuk membaca PowerPointmu yang sangat padat ini sehingga tidak akan mendengarkan kata-katamu yang kalian ucapkan ya. Nah, itu. Nah, Anda hanya ingin melihat audiens itu membaca dengan cepat. Nah, slide-slide ya. Gimana caranya? Pakai big font. Nah, pakai font yang besar ya. Jangan taruh terlalu banyak dalam satu slide ya. Jangan biarkan mereka terlalu busy reading ya, terlalu sibuk membaca instead of listening apa yang kalian sampaikan ya. Use good color. Pakai warna yang bagus. Keep it short ya. Jadi Anda harus mempraktekkan presentasimu ya. Harus dilatih, dipraktek ya. Direkam sendiri ya. Habis itu kalian lihat rekamanmu ya. Oh, ternyata saya begini kalau presentasi gitu ya. Ternyata saya membosankan. Nah, oh ternyata saya membuat ngantuk orang. Nah, misalnya. Nah ini contohnya ya. Kalau fontnya itu yang paling atas itu too small ya, terlalu kecil ya. Nah, nggak bisa membaca apa yang PowerPoint ya.
Nah, capitalize ini besar ini ya seperti ini, tapi jangan terlalu sering ya. Kemudian jangan pakai font yang complicated ya. Complicated itu yang rumit atau yang kelihatan jelimet ya. Apa gitu ya. Berkumpul menjadi satu. Kasih font color yang kasih font color yang kontras sama background. Nah, gitu ya. Kemudian kasih color untuk menekankan logika. Kasih color juga untuk menekankan poin-poin tertentu, tetapi occasionally ya, artinya jangan terlalu sering ya. Nah, ini ya contohnya ya. Pakai font color yang kalau nggak kontras ya sama backgroundnya itu susah dibaca ya. Kayak kuning gitu ya, kuning di background putih, susah dibaca ya. Nah, kalau pakai color untuk dekorasi itu tidak disarankan ya, karena dia akan annoying itu apa? Membuat bad mood ya, membuat bete ya, atau membuat pusing ya. Atau Anda pakai warna yang berbeda untuk tiap poin itu juga nggak terlalu penting ya. Atau Anda mencoba untuk terlalu kreatif sehingga setiap huruf itu warnanya berbeda, itu juga nggak bagus juga ya. Pakai background ya yang atraktif tetapi sederhana ya. Pakai background yang light ya, atau tidak terlalu berat. Terus backgroundnya itu yang konsisten ya dalam presentasi ya. Nah, hindarilah background yang distracting atau difficult. Kemudian konsisten sama backgroundnya ya. Tuh, udah apa ini ya? Nah, ya. Pakai graph rather than charts and words ya. Graph itu apa ya? Graph itu ya nanti ada contoh graph itu. Nah ini ya. Sebetulnya tidak terlalu menarik ya. Nah, yang menarik itu yang ini ya. Ini lebih menarik kan daripada yang ini tadi ya. Ya. Nah, begini kan lebih menarik ya. Picture is worth 1,000 words ya. Nah, ini sebetulnya peribahasa ya dalam bahasa Inggris yang menjelaskan bahwa satu gambar itu bisa berarti 1.000 kata ya. Pakailah ilustrasi untuk menjelaskan algoritma yang kompleks ya. Abaikan detail-detail yang minor, fokus pada hal-hal yang penting ya. Kalau memang audiens Anda itu tertarik sama detail dari risetmu, maka dia akan membaca langsung di paper Anda ya. Minor grid line nggak perlu ya. Kemudian fontnya terlalu kecil, colornya nggak logis, titelnya hilang, shadingnya distracting. Itu ya contoh yang jelek ya. PowerPoint ya, pakai PowerPoint karena semua orang pakai PowerPoint. Tidak semua orang itu suka sama fancy background ya. Fancy background itu apa jenisnya? Background yang lucu-lucu gitu ya. Hindarilah mempergunakan animasi-animasi yang lebay ya. Gratuitous itu maksudnya berlebihan dan nggak penting gitu ya. Pakai standarnya PowerPoint saja sudah cukup. Nah, siapkan slide-mu ya, tunjukkan pada temanmu ya. Barangkali temanmu ada tambahan gitu ya. Oh, ini kurang gitu ya. Nah, kalau sudah siap ya, coba dibaca kemudian dicek animasinya keluar suaranya apa enggak ya. Kemudian langsung dipraktekkan ya. Praktek
praktek ya. Coba praktek ke temenmu sendiri ya, atau di record itu tadi ya. Coba praktek ke audiens yang lebih expert ya. Ya. Kemudian waktu presentasinya itu dihitung berapa menit ya. Nah, kemudian selalu asumsikan bahwa teknologi itu bisa gagal ya. Maka Anda harus punya rencana cadangan. Misalkan ketika Anda ikut conference itu, biasanya itu sudah diminta PowerPoint duluan sama panitia ya. Kenapa? Karena kadang-kadang walaupun tidak diinginkan ya, laptopmu tiba-tiba ada, sinyalmu tiba-tiba hilang gitu ya, terus berbagai masalah yang lain gitu ya, makanya biasanya diminta PowerPoint dulu tuh sama panitia. Nanti kalau ada masalah itu yang menampilkan panitianya. Nah, kemudian Anda harus antusias ya. Anda harus antusias buat eye contact sama audiensnya ya. Kalau offline ya, kalau online itu ya itu yang susah. Kalau online itu susah gitu ya. Anda nggak tahu audiensmu melek atau tidur ya. Ada orang-orang pengangguk noders itu ngangguk-ngangguk ya. Ada orang-orang yang ngangguk-ngangguk itu bisa Anda ajak bicara ya. Bisa Anda ajak bicara ya. Dan siap-siap untuk berbagai pertanyaan ya. Point at the screen, not the computer. Jadi kalau Anda pakai pointer, point di screen-nya ya, jangan di komputernya ya. Jangan baca langsung dari PPT atau catatanmu ya. Jadi Anda harus seperti saya bilang tadi ya, PowerPoint itu kan hanya guideline-nya aja. Tapi aslinya itu kan ada di otakmu. Nah, itu yang harus kalian ceritakan. Gitu ya. Nah, jangan membaca PowerPoint. Itu sangat boring untuk audience ya. Anda harus punya spill gitu ya. Apa namanya spill itu contekan ya. Kalau kalau barangkali Anda itu ngeblend ya pas presentasi ya. Kemudian pastikan finish in time atau waktunya nggak molor ya. Ini ada beberapa orang yang bertanya ya. Jadi audiensnya itu ada memang yang dia butuh klarifikasi itu ada ya. Ada yang orang itu audiensnya yang ngasih saran ke Anda itu ada ya. Ada yang memang betul-betul ingin terlibat pada riset dialog itu karena mungkin risetnya sama dengan punyamu gitu ya. Nah, atau bahkan ada yang cuma dia ingin show force saja ya, dia ingin menunjukkan bahwa oh saya itu sudah lebih lama meneliti ini daripada Anda. Gitu itu ada juga ya. Nah, additional slide untuk mengantisipasi question ini tadi sudah ya. Jangan biarkan ya orang lain itu menghijack ya. Hijack itu apa ya bahasa Indonesianya itu ya apa namanya, perompak itu apa ya, menyabotase ya atau menghentikan kata-kata Anda padahal waktunya belum habis ya. Tapi itu sebetulnya tugasnya moderator sih. Pokoknya latihan ya. Nah, cari komen dari teman dan mentor. Mentor itu guru ya. Kalau mentos itu permen ya. Oke, saya rasa itu ya yang penting ya dari slide ini ya. Kita mengerti. Nah, yang penting adalah Anda itu segera melaksanakan tugasnya ya, seperti biasa ya. Ya kan? Nah, kemudian nanti saya akan bikin kuis lagi ya. Saya bikin kuis lagi karena seperti yang saya sampaikan, semakin banyak kuis maka semakin besar kemungkinan nggak ada UAS kan gitu ya. Karena UAS itu kan sebetulnya adalah untuk menilai kecakapanmu dikumpulkan gitu ya. Tapi kalau sudah ada kuis, nah gitu nanti akan mengurangi kemungkinan adanya UAS itu tadi ya. Ada pertanyaan sebelum
saya akhiri. Ya, jadi tugas Anda adalah ya membuat PowerPoint ya, kemudian mempresentasikan ya. Nah, itu nanti kalian rekam sendiri ya toh. Kalian present, direkam sendiri, terus dikumpulkan di drive ya, seperti biasa ya. Oke, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Izin saya bertanya. akhiri. Gimana? Mau tanya apa? PowerPoint-nya itu yang dibahas apa nih Bapak? Sebentar, saya nggak kedengeran. Rame di sini. Oke. Coba. Untuk PowerPoint-nya itu yang dibahas tentang apa nih Bapak? Tulisan di chat, tulisan di chat ya. Baik Tulisan Bapak. di chat. Terkait saya hubungilah Pak. Sudah. Ya maaf ya di sini agak ramai. Langsung ke PJ yang PJ kan ada bukan PJ khusus acara itu. Oh itu, balik itu. Nah, oke. Siap. Jadi pertanyaannya PowerPoint isinya apa ya? Ya isinya proposalmu ya. Isinya proposalmu, tetapi tentu saja karena ini bahasa Inggris ya, maka harus dalam bahasa Inggris. Kalian mempresentasikan juga dalam bahasa Inggris, ya toh? Nah, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Latihan ya, latihan ngomong bahasa Inggris ya. Diperbaiki pronunciation-nya ya. Jangan lupa PowerPoint-nya in English juga ya. PowerPoint-nya in English juga. Dan ini pelajaran bahasa Inggris ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan di seminggu ya, sampai minggu depan. Ya kan begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu perkuliahan kita dengan akhir majelis ya. Silakan bekerja mengerjakan tugasnya ya. Subhanallah bihamdik. Ya, jangan lupa nanti tak kasih kuis juga ya biar kalian punya nilai lebih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.